Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau membacakan cerita tentang korban santet ternyata punya weton angker ini. Tapi sebelum saya memasuki ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini atau sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan tentunya bagi teman-teman yang mau mengirimkan ceritanya bisa melalui DM Instagram atau Twitter. Linknya ada di deskripsi. Jadi seperti apa ceritanya atau penjelasannya? Mari kita simak. Pak, cari karyawan yang wetonnya kliwon. Itu akan mudah untuk dieksekusi. Kliwon, Mbah? Iya, cari yang banyak kalau usaha sampean mau cepat balik lagi. Istilah weton mungkin gak asing ya bagi orang Indonesia, khususnya Jawa. Banyak yang tahu istilahnya tapi belum tahu arti dari weton yang sebenarnya. Weton biasa disebut hari lahir dan mempunyai 5 pasaran, seperti pahing, pon, wage, legi, dan kliwon. Weton sendiri tak hanya sekedar hari lahir saja, tapi bisa dibilang sebagai penanggalan maupun perhitungan hari lahir dari seseorang yang kerap dijadikan sebagai patokan yang akhirnya merujuk pada ramalan tertentu. Contohnya, seorang dukun akan menanyakan kepada kliennya tanggal lahir si korban sebelum ia memulai ritual persantetan. Apalagi dengan pasaran kliwon, itu akan sangat memudahkan si dukun untuk mempercepat eksekusi. Di samping bisa mempercepat, dengan kondisi spiritual si korban yang lemah, sangat berbahaya karena berpeluang besar untuk terkena sengkolo atau jagat lembut atau musibah seperti santet, teluh, guna-guna, dan lain sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan semua weton bisa demikian, karena saya ada sedikit cerita tentang weton. Malam itu, sebut saja namanya Pardi. Ia baru saja mendapatkan musibah besar. Usahanya hancur dan bangkrut. Semua hutang perusahaan menunggak dan Pardi mendapatkan ancaman kalau selama 1 tahun hutang tidak dikembalikan, ia akan dijebloskan ke penjara. Pardi bingung, ia harus memutar otak. Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang yang banyak agar bisa mengembalikan hutang-hutangnya. Sudah berbagai cara ia lakukan, seperti meminjam kepada rekan kerjanya, tapi tak membuahkan hasil. Sampai salah satu temannya menyarankan untuk meminta bantuan pada orang pintar dengan cara mencari jalan pintas. Minta tolong Mbah Jalil aja di. Pardi yang saat itu sudah mentok, akhirnya menyetujui saran dari temannya. Singkat cerita, di pagi harinya, Pardi bersama temannya mengunjungi rumah Mbah Jalil. Di sana, Pardi menceritakan keluh kesahnya. Sampai di akhir cerita, Mbah Jalil memberikan satu jawaban yang membuat Pardi semakin bersemangat. Pak, syaratnya gampang. Sampean cari karyawan yang wetonnya kliwon dan usahakan bawa sekalian foto-fotonya. Kliwon, Mbah? Nopo kok harus kliwon, Mbah? Sudah, lakukan saja. Kalau usaha sampean mau balik lagi. Pardi pun yang kegirangan karena syaratnya yang tidak terlalu susah, akhirnya mengiyakan. Siang itu, Pardi dan satu temannya kembali ke kantornya untuk menyortir data para karyawan yang sudah di PHK untuk ditarik kembali. Tentunya, Pardi sudah memilih sesuai anjuran Mbah Jalil. Pardi pun mencari tanggal lahir semua karyawannya dan setelah menemukan dengan weton kliwon, Pardi pun menghubunginya dan menyuruh untuk datang ke kantor. Semua berjalan dengan lancar. Sekitar ada 10 karyawan yang sudah datang.
Pardi menjanjikan upah mereka akan berlipat ganda dari upah sebelumnya. Dan para karyawan pun sangat senang karena mendapat kabar baik kalau gaji mereka akan naik. Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu di balik rencana Pardi. Hari berikutnya, Pardi menemui Mbah Jalil untuk menyampaikan kalau syaratnya sudah terpenuhi. Nanti malam datanglah ke sini lagi. Jangan lupa bawa foto masing-masing karyawan. Pardi pun menyanggupi. Malam harinya, Pardi datang ke rumah Mbah Jalil sendiri tanpa ditemani temannya. Di sana, Pardi melakukan ritual yang sangat sakral, di mana Pardi harus meminum darah hewan yang sudah disembelih oleh Mbah Jalil sebelumnya. Tanpa Pardi sadari, jika ritual yang dilakukan Pardi malam itu adalah menyantet dari 10 karyawan yang sudah Pardi pilih dengan weton kliwon. Hening dan dingin dirasa Pardi malam itu. Setelah melakukan ritual, Mbah Jalil pun kemudian memberikan sebuah boneka kepada Pardi untuk dipilih. Bagian mana yang Pardi suka dari boneka ini dan disuruh untuk menusuknya. Tanpa perintah yang kedua, Pardi langsung menusuk-nusukkan paku ke arah kepala dan dada. Keesokan harinya, ketika Pardi hendak berangkat ke kantor, ia mendapatkan pesan singkat dari rekannya. "Di, gawat, karyawanmu meninggal semua." Anehnya, meninggalnya bersamaan dan mempunyai luka tusukan yang sama di kepala dan dada. Pardi yang mendengar itu pun begitu terkejut. Tapi ketika ia sampai di kantor, keterkejutan dari kabar temannya pun ia abaikan. Karena sekarang kantor Pardi mulai ramai didatangi truk-truk besar untuk memberi produknya. Dan sampai saat itu, kematian dari 10 karyawannya tak diindahkan oleh Pardi. Kalau berkaitan dengan weton, ada satu kisah menarik yang menjadikan weton sebagai syarat utama dalam melancarkan sebuah ritual. Jumat Kliwon memang selalu erat dikaitkan dengan beberapa ritual. Kalau sebelumnya saya membahas perihal tumbal, Jumat Kliwon juga sering dikaitkan dengan santet. Seperti yang terjadi pada cerita Seudino, salah satu pondasi utama dalam cerita ini adalah weton Jumat Kliwon. Jadi, seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.